Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita kembali ke dalam PBS, Petamburan Bible Study. Dan hari ini kesempatan yang baik untuk kita kembali diperlengkapi dengan tema-tema yang menarik. Dan saat ini saya akan membawakan satu tema tentang salib dan kesembuhan ilahi dalam perspektif Pentakosta. Ini hal-hal yang menarik, saudara. Karena itu, mari kita akan simak dengan baik. Mari kita akan buka di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami akan belajar lagi Tuhan. Kami rindu untuk dididik lagi oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan biar kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga pertemuan kami ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai pertemuan kami. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya sampaikan tentang pendahuluan, ya, bahwa latar belakang tema ini diambil dari kegelisahan jemaat yang mempertanyakan tentang masih adakah mujizat kesembuhan. Memang hal ini relevan, pertanyaan ini berkaitan dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Sehingga pertanyaan ini muncul di tengah-tengah jemaat. Kemudian yang kedua, ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada kelompok yang skeptis terhadap mujizat kesembuhan. Karena mereka menganggap bahwa mujizat kesembuhan itu hanya terjadi di zaman Tuhan Yesus sampai pada zaman rasul-rasul. Sehingga dianggap bahwa itu sudah tidak terjadi lagi. Ya, tetapi bagaimana kita menyikapi tentang hal-hal ini, saudara? Maka mari kita akan kembali ya mempelajarinya. Ya, saya mengutip perkataan Frank Arrington, ya, dikatakan di dalam bukunya bahwa dalam terang perjanjian baru, salib adalah basis segala keuntungan orang-orang percaya yang diterima dalam Kristus. Para penganut Pentakosta menekankan bahwa salah satu keuntungan dari salib adalah penyembuhan tubuh. Ya. Penganut Pentakosta percaya bahwa berita salib bukan hanya kabar baik bagi jiwa, tetapi juga bagi tubuh. Ya, menarik statement ini, saudara kasih Tuhan, bahwa khususnya penganut Pentakosta percaya bahwa mujizat itu masih terjadi, saudara, sampai sekarang ini. Ya. Dan keuntungan yang mereka banggakan orang-orang golongan Pentakosta adalah bahwa berita tentang salib ini bukan hanya sebagai kabar baik bagi jiwa, bagi keselamatan jiwa kita, tetapi juga bagi tubuh. Ya, oleh karena itu coba kita melihat dari sisi teks Alkitab. Ya, pertama saya mengutip dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara, kalau kita membaca tentang tulisan Yesaya, maka kita diingatkan bahwa ini adalah tentang nubuatan. Ya, nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian baru. Ya, karena itu kita akan melihat dalam Matius pasal 8 ayat 16, ya, dikatakan menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi saudara, maka apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, maka digenapilah di dalam Injil. Di situ dikatakan bahwa Yesus yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu membawa kelepasan, ya, bagi orang-orang yang menderita sakit. Ya. Bahkan segala kelemahan yang ditanggung oleh orang-orang yang berdosa, ya, itu semuanya ditimpakan kepada Yesus. Kemudian saya bandingkan lagi dengan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, dikatakan ia sendiri, maksudnya Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita merenungkan ayat-ayat baik di dalam PL maupun di dalam PB ini, saudara, di perjanjian baru, ya, maka kita menemukan bahwa bagaimana Allah begitu jelas dan terperinci mengenai apa yang diperbuat Yesus di kayu salib. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan tentang pandangan Alkitab tentang penyakit. Ya. Apa sih pandangan Alkitab tentang penyakit? Ya. Maka kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, seringkali penyakit itu dihubungkan dengan perilaku bangsa Israel yang tidak taat, yang tidak setia kepada Tuhan, sehingga ketidaktaatan dan ketidaksetiaan itu membawa kelemahan. Ya, seperti ditunjukkan di dalam kitab Hosea ini. Ya, kita melihat di dalam kitab Hosea ini, ya, pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 13 ini saya kutip demikian bunyinya, Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Perhatikan ayat-ayat ini, narasi ini menarik saudara. Sebab itu aku, Tuhan, ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Ya, ada sikap-sikap yang tidak terpuji, ya, yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, diantaranya adalah berjalan mengikuti kesia-siaan. Ya, maka saudara, ada penyakit yang menyertai mereka. Ya. Kemudian coba kita bandingkan lagi dengan Yesaya pasal 1 ayat yang keempat.
Dikatakan celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Nah, saudara, kalau kita merangkum sejenak tentang ayat-ayat yang baru saja kita baca, saudara, maka di situ kita menemukan bahwa sikap yang tidak taat, ya, sikap yang tidak setia kepada Allah membuat bangsa Israel ini menjadi lemah oleh karena hukuman Tuhan tentunya, ya. Dan kelemahan itu selalu diwujudkan atau digambarkan dalam bentuk penyakit. Dengan berbagai usaha pengobatan untuk mengalami kesembuhan pun ternyata sia-sia, ya. Apa yang dikatakan dalam kitab Hosea tadi, ya, tentang Efraim dan Yehuda, ya, usaha untuk mencari kesembuhan ternyata sia-sia, ya. Dia akan mengalami kesembuhan kecuali mereka berbalik menjadi taat dan setia kembali kepada Tuhan, ya. Maka intinya adalah bahwa kelemahan-kelemahan itu bersumber dari pelanggaran atau dosa kepada Tuhan, dan pemulihan akan terjadi jika bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Jadi semakin bangsa ini jahat dan semakin jauh dari Tuhan, maka tekanan dari Tuhan itu semakin nyata. Sehingga kunci untuk mengalami kesembuhan adalah pertobatan, berbalik kepada Tuhan, ya, yang selama ini mereka tinggalkan, ya. Maka saudara kasih Tuhan, kita melihat, ya, bahwa di dalam pandangan PL ini sikap tidak taat dan tidak setia kepada Allah, ya, membuat bangsa Israel menjadi lemah, ya. Karena hukuman Tuhan dan kelemahan itu seperti tadi saya katakan diwujudkan dalam bentuk penyakit. Dengan berbagai usaha pengobatan mengalami kesembuhan pun sia-sia kecuali mereka berbalik taat kepada Tuhan. Dan ya, seperti tadi saya katakan bahwa intinya untuk mengalami pemulihan itu bisa terjadi jika mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa nuansa yang terjadi pada masa itu adalah benar-benar ada peran Tuhan di dalam mendidik bangsa ini, saudara, sehingga dengan penyakit itu mereka kembali kepada Tuhan, ya. Kemudian saya akan lanjutkan di dalam Perjanjian Baru, ya, juga semakin tegas dinyatakan apa yang terjadi di Perjanjian Lama akhirnya dipertegas di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, ya, Paulus mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Maka Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, ya. Maka artinya manusia menjadi rentan, ya, terhadap penyakit. Karena apa? Karena konsekuensi dari dosa itu, ya. Jadi manusia menjadi rentan terhadap penyakit dan kematian sebagai konsekuensi dari dosa, ya. Jadi bangsa Israel, kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, kita banyak menemukan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan mereka, ya. Dan akhirnya saudara kasih Tuhan, maka kalau kita kaitkan dengan
kejatuhan manusia dalam dosa, maka disitulah maka cikal bakal daripada kelemahan demi kelemahan itu terjadi di dalam diri manusia. Ya. Jadi karena semua orang berbuat dosa, karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah, maka apa yang dirancang oleh Allah itu menjadi rusak. Ya. Dan sebagai upah daripada dosa adalah kematian. Ya. Karena itu, ya setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka sebagai konsekuensinya manusia menjadi rentan terhadap penyakit, bahkan sampai mengalami kematian. Ya, memang tidak setiap penyakit itu disebabkan oleh dosa. Ya, tetapi sehat pun bukan berarti menjadi ukuran seseorang itu hidup benar. Ya, oleh karena itu nanti akan kita perhatikan, saudara. Ya, lalu berikutnya saya masih mengutip perkataan Frank Arrington yang mengatakan penyakit seseorang tidak selalu berkaitan dengan dosa pribadi, ya. Tetapi penyakit setiap orang merupakan peringatan akan konsekuensi fisik, ya, kejatuhan manusia di dalam dosa. Seperti tabiat dosa yang terus berlanjut, ya, turun temurun, demikian pula dengan penyakit. Ya, jadi dosa itu berdampak kepada penyakit-penyakit, kelemahan-kelemahan, sampai akhirnya membawa kepada kematian. Dan itu terjadi secara turun-temurun. Ya. Sebagaimana dosa itu terus menjalar, ya, secara turun-temurun, demikian pula penyakit itu akan terbawa dari generasi ke generasi. Ya, coba kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba itu, buah itu, nanti kamu mati. Ya. Saya bandingkan dengan Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Frank Arrington ya sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, saudara. Dan sebaliknya, apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi gagasan buat Arrington untuk menyatakan statement tadi, saudara. Jadi jelas bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa, ya, membuat dosa itu terus menjalar, ya, terus menjalar dari generasi ke generasi, dari keturunan kepada keturunan. Nah, demikian pula dengan penyakit itu terus akan turun temurun, saudara. Ya. Berikutnya ada 3 alasan penyakit bisa berlanjut, ya. Jadi sebagai hukuman atau peringatan adanya dosa, ya. Jadi yang pertama adalah sebagai hukuman atau peringatan akan adanya dosa. Dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26, ya, firman Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dari ayat ini, ya, maka adanya dosa, Tuhan mengingatkan, ya, adanya penyakit, Tuhan memberikan warning.
supaya apa? Supaya umat Tuhan ya betul-betul sungguh-sungguh baik mendengarkan firman Tuhan maupun menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Ya, penyakit itu bisa menimpa seseorang ya ketika seseorang melanggar, ya, seseorang mulai menjauh dari Tuhan dan berlaku menyimpang dari ketetapan Tuhan. Maka di situ Allah mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak menjadi sakit, supaya mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan. Maka penyakit bisa menjadi sarana ya untuk mengingatkan kepada umat Tuhan. Ya, bahkan penyakit juga bisa menjadi bentuk hukuman apabila mereka tidak mengalami atau kembali kepada firman Tuhan. Ya. Nah, ada beberapa hal penyakit yang membawa pertobatan, ya, dan membuat manusia menjadi mendekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan ada di dalam kitab Bilangan, saya mengambil referensi dari kitab Bilangan, saudara. Ini menarik dalam Bilangan pasal 21. Saya akan bacakan buat saudara, ya, tentang ular tembaga. Ya. Nah, di dalam ayat ini saya akan bacakan untuk kita mendapatkan gambaran. Ya, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ketika bangsa ini memberontak kepada Allah, maka Allah izinkan ya mereka dipagut ular dan mereka banyak yang mati oleh karena dipagut ular itu. Ya, sampai akhirnya orang Israel ini menyadari kesalahannya karena memberontak kepada Tuhan, sehingga minta supaya Musa ya berdoa kepada Allah, minta kemurahan supaya bangsa ini tidak terus-menerus habis dipagut oleh ular. Ya, sehingga Musa membuat ya ular dari tembaga, lalu diletakkanlah di sebuah tiang. Maka orang yang dipagut ular lalu melihat ular yang dibuat oleh Musa itu, yaitu ular tembaga, mereka tetap hidup. Artinya mereka mengalami kesembuhan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ternyata ya penyakit ini bisa juga sebagai hukuman, ya, menimbulkan hukuman, tetapi penyakit juga bisa menjadi sarana pertobatan oleh karena hukuman itu. Ya, jadi
kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 ini menjadi referensi buat kita betapa pentingnya kita menjaga sikap terhadap Allah. Ya. Karena ketika kita berlaku dan bersikap hormat kepada Allah, maka perlindungan Allah saya percaya menjadi semakin sempurna dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian saya mengutip juga dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 18. Ya, nanti saudara baca ya. Ini tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah, ini pun memiliki kemiripan, saudara, bahwa akibat daripada pemulihan yang terjadi, akibat dari penyakit kemudian terjadi pemulihan itu membawa pertobatan. Ya. Kemudian saya juga mengutip dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi saudara kasih Tuhan bahwa dalam surat Yakobus ini betapa pentingnya bahwa kita harus concern terhadap perilaku-perilaku yang berdosa, sikap-sikap yang berdosa. Sehingga ketika sikap dosa itu ya telah terjadi dalam kehidupan kita, maka menyadari betapa besar resiko daripada dosa ini, maka sebaiknya dan sepatutnya kita mengakui, ya, kita mengakui, ya, dan saling mendoakan supaya kita tidak sampai menjadi semakin parah di dalam penyakit. Ya, karena itu kita mesti meyakini, ya, bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, oleh sebab itu, saudara, alasan yang pertama bahwa penyakit itu bisa berlanjut, ya, karena penyakit bisa menjadi sarana, ya, sebagai hukuman dari Tuhan, tetapi juga sebagai peringatan akan dosa. Ya. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Ada satu peristiwa, ya, yang terjadi di dalam yang tertulis dalam kitab Yohanes. Saudara, saya akan bacakan buat kita Yohanes pasal yang ke-9. Ya. Kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini adalah kisah tentang orang yang buta sejak lahir. Ya. Ayat yang pertama berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, menarik bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, ya pasti ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari murid-murid ini, ketika melihat ada orang buta yang sejak lahir, ya, maka Yesus menjawab bahwa penyakit itu bukan disebabkan oleh karena yang bersangkutan, tetapi juga bukan dari orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Berarti saudara kasih Tuhan, ada penyakit-penyakit yang diizinkan oleh Tuhan dan dinyatakan oleh Tuhan. Karena apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan
lewat penyakit itu atau lewat seseorang itu. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ternyata orang buta ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Kemudian ada kisah yang lain juga terjadi, ya, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, ya, itu berkaitan dengan duri dalam daging yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Sehingga saudara, duri dalam daging atau penyakit atau kelemahan yang terdapat di dalam diri Rasul Paulus ini ternyata diizinkan oleh Tuhan, ya, supaya Rasul Paulus tidak menyombongkan diri dengan prestasi-prestasi yang dialaminya di dalam pemberitaan Injil, di dalam penanaman gereja-gereja baru, saudara, ya, penanaman jemaat baru, semuanya merupakan prestasi-prestasi Rasul Paulus selama zaman rasul-rasul itu, saudara. Dan bahkan kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab kita, ya, sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru adalah tulisan Rasul Paulus, ya. Karena itu saudara-saudara, ya, terkadang ada, ya, kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, ya, yang diizinkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya melewat kita nama Tuhan dipermuliakan. Nyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ya, mungkin saja, ya, di antara Bapak Ibu, ya, di antara kita ada yang seperti Rasul Paulus, ya. Ini ternyata penting buat kita supaya kita bisa terkendali, ya. Kita bisa menguasai diri, ya, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan dan selanjutnya. Nah, jadi saudara, kenapa penyakit itu bisa berlanjut? Ya, mungkin kita bisa bertanya, loh, seharusnya kan penyakit itu tidak perlu ditimpakan kepada kita, tidak perlu ada pada kita orang-orang percaya. Kan kita sudah ditebus, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ya, memang kesempurnaan dari penebusan itu tidak terjadi pada hari-hari ini, tetapi akan terjadi di kemudian hari, saudara. Nanti akan kita sampai ke sana untuk menjawab pertanyaan itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga kita perhatikan, saudara, bahwa alasan penyakit bisa berlanjut sebagai ujian iman. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Sebab mereka mendidik kita, ya, dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saudara, kenapa penyakit-penyakit itu menyertai atau beserta beriringan bersama-sama dengan dosa, ya, tabiat dosa? Karena saudara kasih Tuhan, ternyata, ya, kelemahan-kelemahan itu bisa menjadi sarana untuk menguji iman kita. Ya, karena seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani ini, saudara kasih Tuhan, ya, sebagai anak, ya, perlu mendapatkan didikan, ya, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan bagian yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Ya, jangan sampai apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi sia-sia karena kita berlaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ya kita sebagai manusia biasa, tentu saudara kasih Tuhan, kalau kita punya anak, pasti kita sangat-sangat berharap anak-anak kita pasti kita jaga dengan baik, kita didik dengan baik, jangan sampai anak kita terjerumus. Oleh sebab itu kita akan berusaha semaksimal mungkin ya menjaga supaya anak-anak kita bisa merasakan hidup damai ya di masa-masa yang akan datang ya. Karena itu sebagaimana sikap Bapa di surga ya, demikian pula Dia menghajar kita untuk kebaikan kita ya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ada satu penyakit, ada satu kelemahan di dalam tubuh kita, saudara, tidak perlu kita mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan, apalagi bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Tetapi baiklah kita justru mengoreksi diri, jangan-jangan ini sebagai ujian iman supaya kita tetap semakin hari semakin kokoh, semakin kuat iman kita kepada Tuhan ya. Sehingga penyakit seringkali dijadikan sarana sebagai ujian iman ya. Ada enggak orang-orang yang karena penyakit justru imannya menjadi lemah? Ya ada, justru ayat-ayat ini diperlukan untuk membimbing mereka, menuntun mereka agar iman mereka tidak menjadi lemah oleh karena penyakit. Tetapi justru oleh penyakit itu mereka menjadi semakin teruji. Iman mereka semakin teruji ya. Jadi ini sangat menarik saudara kasih Tuhan ya. Ya, saya sendiri mengalami beberapa waktu yang lalu saudara ya, karena terpapar COVID itu tidak sakit menurut saya, mungkin lebih sakit digigit semut ya. Tetapi menderitanya setengah mati saudara ya. Kalau kita sesak napas, kita seakan-akan hampa udara, tidak bisa bernafas, ya ini akan menjadi menderita sekali ya. Tetapi kita percaya bahwa itu merupakan bagian yang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, ya Tuhan memberikan kesembuhan. Ya. Baik, nah berkaitan dengan sebagai ujian iman, saudara, dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Jadi saudara, jangan kita menyerah ya dengan segala kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bahkan jangan menyerah oleh karena penyakit-penyakit yang kita harus alami saudara. Maka dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Karena kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji ya terhadap segala kelemahan-kelemahan ataupun penyakit yang ada ya. Kemudian berikutnya adalah tentang sumber penyakit. Ya, sumber-sumber penyakit. Ya, saya mengutip beberapa referensi, saudara. Ya, saya menemukan bahwa memang salah satunya adalah perbuatan dosa. Ya, seperti disampaikan di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-17 dikatakan ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ya ternyata penyakit itu bisa datang, bisa terjadi, bisa juga kita alami karena perilaku-perilaku dosa ya yang tanpa kita sadari ataupun yang kita sadari itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, lalu 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa
terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudara, ya, dari referensi ayat ini maka dapat kita simpulkan secara sederhana betapa pentingnya kita menjaga diri kita dari perilaku-perilaku dosa. Ya. Termasuk ketika kita menerima perjamuan kudus, ya. Karena di dalam ayat-ayat ini berkaitan dengan makan roti dan minum cawan, saudara. Ya. Jangan sampai kita ragu atau meragukan keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya. Kemudian kita dengan sengaja makan roti dan minum cawan perjamuan kudus, maka ini bisa mendatangkan penyakit, bahkan mendatangkan kematian, saudara. Ya, oleh karena itulah betapa pentingnya, betapa seriusnya kita harus menjaga agar kehidupan kita ini tidak tercemar oleh karena sikap dan perbuatan berdosa. Ya. Lalu kita coba lihat berikutnya. Ya, sumber penyakit juga bisa disebabkan oleh karena setan atau iblis. Ya, nanti saudara baca ya di kitab Ayub ya. Ya, karena ini juga menarik apa yang terjadi dan dialami oleh Ayub ini patut untuk kita pelajari dengan baik. Ya. Kemudian sumber penyakit juga bisa terjadi oleh faktor keturunan atau genetik. Ya. Ada penyakit-penyakit yang turun menurun oleh karena faktor keturunan. Kemudian penyakit juga bisa terjadi oleh karena lanjut usia. Ya, karena sistem metabolisme dalam tubuh kita, sistem pencernaan, ya, peredaran darah dan semuanya semakin merosot oleh karena usia lanjut, ya itu akan memicu terjadinya penyakit-penyakit sampai pada akhirnya orang mengalami kematian. Ya. Kemudian saudara, yang lain juga terjadi karena kutuk, ya. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Ulangan, ya, Ulangan 28, kemudian di dalam kitab Imamat, ya, ini banyak sekali kitab-kitab yang bisa menjadi referensi, saudara. Ya, mungkin saya coba akan bacakan dari 2 Petrus pasal 2, ya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ya, jadi saudara, ayat ini menegaskan bagi kita, ya, bahwa kutukan itu juga bisa menjadi sumber penyakit. Ya, jadi orang-orang yang tidak bertobat dari segala perbuatan jahat, ya, itu merupakan kehidupan yang terkutuk. Dan tentu seperti yang sudah diulas sebelumnya, bahwa dosa selalu membawa kelemahan, bahkan sakit penyakit sampai kepada kematian. Kemudian sumber penyakit juga bisa terjadi oleh karena lingkungan. Ya, ada contoh-contoh seperti faktor orang lain, ya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 50, ya.
Kemudian sumber penyakit yang disebabkan oleh karena lingkungan itu juga bisa terjadi oleh karena kebijakan pemerintah. Ya, misalnya, ya, pemerintah memutuskan untuk berperang dengan bangsa lain, ya, itu akan membawa penderitaan, membawa kematian, saudara, membawa sakit penyakit oleh karena peperangan. Ya, banyak contoh-contoh yang lain, misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat masyarakatnya menderita, ya, terjadi bencana, itu juga menjadi sumber penyakit yang disebabkan oleh karena lingkungan. Ya, jadi bukan semata-mata oleh karena dosa, ya, maka penyakit itu ada, tetapi banyak faktor-faktor yang lain. Ya. Kemudian kita akan bicara tentang hubungan salib dan kesembuhan. Ya. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Ya. Kemudian saya lanjutkan saya bandingkan dengan Yesaya 53 ayat 5. Ini ada kesejajaran, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ya, dari ayat ini, ya, kita lihat, kita kembali kepada dua ayat ini, ya, berarti baik di dalam PB maupun di dalam PL, ya, ini saling menguatkan, ya, seperti saling mengkonfirmasi bahwa kesembuhan ilahi itu ada. Ya. Baik apa yang disampaikan di dalam nubuatan Yesaya dan apa yang dikutip oleh Petrus, maka ini menegaskan atau mengkonfirmasi bahwa di kehidupan zaman anugerah, ya, dalam perjanjian baru masih tetap adanya kesembuhan ilahi. Ya. Kemudian dari ayat ini yang berkata oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, ini menunjukkan bahwa kematian Kristus selain membawa keselamatan, ya, juga berdampak kepada kesembuhan fisik. Ya. Jadi kematian Yesus di kayu salib ini, saudara kasih Tuhan, ya, menurut pandangan orang-orang Pentakosta, ya, ini memiliki dua keuntungan, ya, seperti yang dikatakan oleh Errington. Ya. Keuntungan yang pertama adalah keselamatan jiwa, ya, dan keuntungan yang kedua adalah kesembuhan fisik, ya, kesembuhan tubuh. Ya. Jadi kata sembuh, ya, ini memang menggunakan, ya, bahasa Yunaninya adalah ianomai, ya, yang berarti penyembuhan fisik. Ya. Tetapi bahasa asli ini atau bahasa ionamai ini, saudara, tetapi juga dipakai, ya, untuk penyembuhan spiritual. Ya. Penyembuhan spiritual. Jadi ada penyembuhan fisik juga dipakai untuk kalimat-kalimat yang menyatakan penyembuhan spiritual. Ya. Sehingga saya sedikit merangkum dengan sederhana, ya. Maka maksudnya dari kata Yunani ianomai, ya, ini kalau dirangkum secara kata yang simpel, yang sederhana, bahwa di mana ada jiwa yang sehat,
di situ ada tubuh yang sehat. Demikian pula sebaliknya, di mana ada tubuh yang sehat, di situ ada jiwa yang sehat. Nah, oleh sebab itu, baik tubuh maupun jiwa, saudara, kita harus rawat baik-baik. Ya, kita harus pelihara dengan baik. Ya, jangan kita sembarangan makan minum, ya, yang membuat rusak tubuh kita. Ya, karena kerusakan tubuh akan mempengaruhi jiwa. Ya, orang yang sakit itu bisa stres, saudara. Akhirnya apa? Ya, karena stres, imannya menjadi merosot. Ya, seakan-akan menjadi bimbang dengan adanya Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mau peduli dengan dirinya. Nah, karena apa, saudara? Karena tidak menjaga tubuh dengan baik. Ya, demikian pula sebaliknya, kita harus menjaga jiwa kita. Ya, jiwa kita harus penuh dengan semangat. Jiwa kita harus menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Di dalam jiwa yang sehat, maka tubuh kita menjadi sehat. Karena itu jiwa kita juga harus diisi dengan firman Tuhan, ya. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan, ya, di dalam hati yang gembira adalah obat, ya, yang membawa tubuh jasmani kita menjadi sehat, menjadi kuat. Ya, ini menjadi perhatian buat kita. Betapa pentingnya, ya, kita menjaga dua-duanya, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan jiwa. Karena dua-duanya ini saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Ya, jadi saudara, jangan saudara lebih memperhatikan tubuh tapi mengabaikan jiwa, ataupun sebaliknya, saudara. Tetapi kita harus memelihara dua-duanya, saudara. Ya. Oke, dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-17, ya. Matius pasal 8 ayat 17 ayatnya berkata demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya. Maka di dalam hal ini Matius mempertegas, ya, tentang hubungan antara pelayanan penyembuhan Yesus dengan salib. Ya. Jadi ayat ini menarik, ya, karena di sini dengan tegas, ya, Matius mengatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya. Jadi mempertegas bahwa ada kaitannya, ya, pelayanan Yesus tentang penyembuhan maupun kematian Yesus di kayu salib. Ya. Kemudian saudara-saudara kasih Tuhan, tentang hubungan salib dan kesembuhan, ternyata keselamatan dan penyembuhan sebagai hal yang tidak terpisahkan. Ya. Dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-9 dan seterusnya, saya akan bacakan untuk kita. Markus 2 ayat 9 berkata, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kulihat. Nah, saudara, dari narasi ini kita menemukan bahwa penyembuhan, ya, dan keselamatan ini hal yang tidak terpisahkan. Ya. Pengampunan dosa ini bicara tentang keselamatan, ya. Ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, itu berkata tentang kesembuhan. Ya. Jadi keselamatan dan kesembuhan sebagai hal yang tidak terpisahkan. Ya.
kita melihat, saudara kasih Tuhan, bahwa maksud Allah terhadap penyembuhan orang sakit itu adalah sebagai penegasan atau pekabaran Injil. Ya. Maaf saudara, saya ada yang sedikit terlewat berkaitan dengan keselamatan dan penyembuhan sebagai hal yang tidak terpisahkan. Ya, kalau kita bandingkan dengan Yakobus, saudara, ya, ternyata saya tidak mencantumkan ayat ini, tapi saya bacakan, ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 15 berkata demikian. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada orang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sebetulnya menarik ayat yang ditulis oleh Yakobus ini, saudara. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-15 ini, ya, kata istilah menyelamatkan itu menggunakan kata sosei, ya. Dan membangunkan itu dengan kata egerei, ya. Dan ini merujuk kepada keselamatan dan kesembuhan, ya. Jadi keselamatan dan kesembuhan, ya, itu sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam karya keselamatan. Di dalam karya salib, bahwa keselamatan dan kesembuhan itu sebagai hal yang semacam satu paket, saudara, ya. Ini menarik memperhatikan tentang ayat-ayat ini, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Errington, ya, bahwa keselamatan dan kesembuhan, ya, itu sebagai keuntungan, ya, yang diterima oleh orang-orang yang menganut Pentakosta, ya, karena memang keselamatan dan kesembuhan ini, ya, tidak terpisahkan. Ya. Lalu selanjutnya, ya, hubungan salib dan kesembuhan, ya, maksud Allah terhadap penyembuhan orang sakit adalah untuk penegasan atau untuk pekabaran Injil. Ya, ya, tentu saudara, pelayanan misi seringkali disertai dengan pelayanan kesembuhan, ya. Seperti di dalam Matius 10 ayat 1, 7 sampai 8 dan seterusnya, ya. Di sini saya kutip Matius pasal 10 ayat 1 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, jadi saudara-saudara, jelas di sini bahwa penyembuhan penyakit dan mujizat-mujizat dimaksudkan, ya, untuk menuntun orang kepada pertobatan. Ya. Jadi penting bahwa penyembuhan orang sakit ini, ya, sebagai apa? Cara, ya, untuk menuntun orang-orang masuk ke dalam pertobatan. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus akhirnya bisa mengenal pada Kristus, ya. Jadi penting kata menuntun orang kepada keselamatan, menuntun orang kepada pertobatan, ya, menuntun orang kepada pengenalan akan Kristus, ya. Karena itu penyembuhan orang-orang sakit ini, saudara kasih Tuhan, sebagai penegasan akan atau pengabaran Injil, ya. Jadi di dalam
pelayanan-pelayanan penginjilan seringkali terjadi penyembuhan rohani atau penyembuhan ilahi, maksud saya. Ya, banyak orang yang tidak mengerti ketika dia sakit kesalahannya apa, mereka tidak mengerti. Ya, bahkan mereka tidak mengerti mengapa sakit. Ya, nah hal semacam ini perlu pendampingan, ya, perlu penjelasan, saudara, agar mereka pun pada akhirnya mengalami pertobatan. Dan terkadang penyakit juga bisa menjadi pintu, ya, seseorang mengalami pengenalan akan Kristus, ya. Karena sakit, ya, ini banyak kesaksian-kesaksian, ya, orang-orang yang belum percaya, ya, ketika menghadiri ibadah kesembuhan ilahi, ya, mereka membawa penyakitnya, ya, untuk didoakan dan akhirnya mengalami kesembuhan dan pulih total, dan akhirnya ada yang sampai satu keluarga mengenal Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi memang penting, ya, bahwa di dalam pekabaran Injil, ya, itu dilakukan pelayanan-pelayanan kesembuhan orang sakit. Ya. Kemudian maksud Allah dalam menyembuhkan orang sakit, ya, penyembuhan itu juga bisa menjadi tanda penebusan tubuh kita di masa mendatang. Nah, ini yang tadi saya janjikan, ya, bahwa saudara kasih Tuhan seperti dalam Roma pasal 8, ya, ayat 18 dan seterusnya saya akan bacakan untuk kita, ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, saudara amati dan gumuli ayat ini, ya, untuk memahami dengan baik, saudara, ya, bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak, ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan anak, yaitu pembebasan tubuh. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kesembuhan yang kita alami saat ini, ya, itu sejatinya ingin menggambarkan akan adanya pembebasan tubuh kita untuk mengenakan tubuh kemuliaan, ya, yang tidak akan pernah mengeluh lagi, tidak akan pernah merasa sakit lagi, bahkan tidak merasakan kematian lagi. Ya, inilah yang disebut dengan penebusan yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ya, jadi maksudnya begini, saudara. Ya, banyak orang mengatakan kita katanya sudah ditebus di kayu salib. Ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tapi kenapa kita sudah percaya Kristus, sudah melayani, bahkan sudah habis-habisan untuk Kristus, kok kita masih sakit? Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, karena konsekuensi dari dosa itu adalah penyakit bahkan sampai kepada kematian. Ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bisa menerima penyakit yang kita alami bahkan sampai mengalami kematian, saudara kasih Tuhan, dengan rasa syukur, ya, dengan tanpa kita bersungut-sungut kepada Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, ingat bahwa ketika kematian itu terjadi,
bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka pada hari kebangkitan orang-orang percaya, orang-orang mati dalam Kristus, maka dia akan mengenakan tubuh kemuliaan. Ya. Nah, dengan tubuh kemuliaan ini kita tidak lagi mengalami rasa, tidak menderita lagi dengan sakit penyakit. Kita tidak mengalami kematian lagi. Nah, inilah saudara-saudara bahwa penebusan itu sempurna ketika kita telah mengenakan tubuh kemuliaan itu. Ya, karena itu saudara-saudara, kalau misalnya terjadi kesembuhan ya sebelum kematian, maka kesembuhan itu digambarkan ya hanya untuk menggambarkan bahwa kelak kita akan mengalami kebebasan, kelepasan dari segala penderitaan tubuh, dari segala sakit penyakit, karena kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, karena itu saudara kasih Tuhan, bahwa antara salib dan kesembuhan itu saudara-saudara bukan hanya terbatas ketika kita ada di muka bumi ini saja, ketika kita hidup. Tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata ya hubungan salib dan kesembuhan itu sampai kita mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, jadi ini menarik saudara kasih Tuhan. Karena itu sesakit apapun, seberat apapun yang kita alami, dalam penyakit-penyakit yang kita alami, saudara, mari kita bertahan. Ya, kita syukuri. Karena dengan penyakit itu kita akan segera mengalami kematian, dan setelah kematian kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ya, maka karya salib itu menjadi sempurna bagi tubuh kita ketika kita mengenakan tubuh kemuliaan. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, jangan pernah kita menyerah. Meskipun kita mengalami sakit penyakit yang berat sekalipun, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk ketika sedang menderita sakit penyakit. Ya, maka saudara, dalam kesimpulan saya, yang pertama adalah bahwa keberadaan penyakit dan kematian itu merupakan konsekuensi daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, udah tidak bisa diperbaiki lagi. Bahwa oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka tabiat dosa itu terus turun-temurun, demikian pula penyakit itu dan kematian itu akan terjadi secara turun-temurun. Ya. Kemudian yang kedua, mukjizat kesembuhan itu masih ada. Ya, sebagai bagian daripada pemeliharaan Allah bagi umatnya. Ya. Karena itu Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya ya dengan karunia-karunia. Ya. Di antara salah satunya adalah karunia kesembuhan. Ya. Sehingga kalau ada orang yang sakit, kita boleh mendoakan supaya mereka mengalami kesembuhan. Ya. Nah, mereka mengalami kesembuhan karena ini merupakan bagian daripada pemeliharaan Allah bagi umatnya. Ya. Lalu yang ketiga, mukjizat kesembuhan sebagai bagian dari pemberitaan Injil. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa kesembuhan ilahi itu seringkali menjadi pintu masuk. Ya, akan terjadinya pertobatan ataupun pengenalan akan Kristus bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Dan yang keempat, ya kesimpulan saya, mukjizat kesembuhan sebagai tanda penebusan yang sempurna di masa mendatang. Ya, jadi kalau selama kita tinggal di dunia ini, kita sakit, kemudian kita mengalami sembuh, pasti kita sukacita. Ya, oh senang. Ya, kita udah lepas dari penyakit. Ya, kita senang. Ya, maka sukacita itu nanti menjadi pengalaman buat kita bahwa kelak ya, kita akan mengalami lebih dari itu sukacitanya. Karena apa? Karena kita telah mengenakan tubuh kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan di dalam materi kita dalam pertemuan ini. Dan saya percaya ya, saudara, dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kita terus bisa bertumbuh. Nah, kalau saudara ada pertanyaan, ya saudara bisa sampaikan melalui nomor handphone yang tertera, ya.
Nah, nanti panitia akan memberikan ulasan-ulasan atau uraian-uraian lebih jauh. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang kita akan tutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan kami saat ini. Kami diperlengkapi dan kami diajari supaya kami semakin memahami rahasia-rahasia kebenaran Allah yang dinyatakan lewat firman-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan lewat pertemuan ini bukan saja kami ditambahi pengetahuan kami, bukan saja menambah pengetahuan kami, tetapi lebih dari itu Tuhan membuat kami semakin mengasihi Tuhan, membuat kami semakin sungguh-sungguh menjaga hidup kami ya Tuhan, agar kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, hingga kami tetap ada di dalam perlindungan Allah. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati para peserta PBS yang bergabung di dalam acara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan berkati kesehatan mereka, agar di lain kesempatan bisa bersama-sama kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi di PBS yang akan datang. Tuhan memberkati.